Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Weekly Stock Analysis, yaitu saham-saham analisa saham-saham terbaik pilihan Bapak dan Ibu untuk minggu ini dari alat robot yang muncul dari hari Selasa tanggal 10 sampai hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 ya. Dan akan kita bahas menggunakan data update end of day untuk hari Jumat tanggal 13. Oke, itu dia. Sebelumnya ini weekly review-nya Bapak Ibu, kita kalau nggak salah libur ya hari Senin kemarin apa? Idul Adha atau apa ya? Lalu kita tanggal 10 Juni ada alert lumayan banyak. Tanggal 11 lumayan, tanggal 12 ada, ya ini hari Jumat. Kita kemarin ada alert 1 film ya tanggal 13 dan 13 ini sudah dibuat aftermarket close-nya. Bapak Ibu bisa nonton karena situ kompositnya juga menarik untuk dibahas. Saya bilang potensial top ini ya, double top ya. Nanti kita akan review juga sedikit. Oke, ini dia Bapak Ibu ya, disclaimer on Bapak Ibu. Disclaimer on. Jadi kita tidak ada request analisa karena memang ini pilihan Bapak dan Ibu semua. Oke, aftermarket close-nya sudah saya buat untuk tanggal 13 Juni. Update-nya ya silakan ditonton Bapak Ibu. Linknya nanti akan ada di deskripsi video. Jadi ada potensial double top untuk daily ya. Baru kita lihat bagaimana tidak ada sentimen. Ternyata sekarang sentimennya ada sentimen perang. Dan ini tentu ada saham yang ambruk, ada saham yang tersengat ya. Dapat sentimen seperti migas. Biasanya kalau Timur Tengah bergejolak, harga minyak naik, terus kemudian memberi tekanan. Sudah saya jelaskan di aftermarket close. Alhamdulillah kemarin hari Sabtu kita sudah melakukan workshop volume price analysis level advance ya dan make-off method untuk batch ke-16 Bapak Ibu. Jadi lumayan ramai kemarin. Slotnya adalah 6 orang tapi karena beberapa orang jadwalnya hanya bisa sekarang, akhirnya kita agak ramai kemarin. Ada 9 orang ya ramai. Alhamdulillah berjalan lancar. Jadi memang kalau workshop itu harus kita laksanakan di kelas ya Bapak Ibu. Ada yang bilang, Pak, kenapa nggak workshop online? Kalau workshop online bagaimana caranya mau mengerjakan paperwork seperti ini? Kan nggak bisa. Ya, kita kerjakan di kelas sambil latihan. Nah, ini untuk mempelajari Wyckoff, kita mudah-mudahan dapat saham-saham yang begar dari metode Wyckoff. Insya Allah ya, kita akan adakan lagi, tapi tidak waktu dekat. Ada yang bertanya, kapan workshop trading as business? Jadi, trading as business sendiri belum saya tanyakan ruangannya. Jadi, kita harus booking sebulan sebelumnya. Tapi kalau sekarang pun booking, paling nggak nanti dapatnya bulan Juli lah ya, bulan Juli. Setelah itu baru ada level advance. Nah, untuk level advance ini hanya bisa diikuti oleh orang-orang yang sudah mengikuti workshop trading as a business. Kenapa? Karena kita sudah tidak bicara lagi risk profile. Kita tidak bicara lagi trading risk management, cara membuat trading plan. Ini sudah advance levelnya, sudah tidak bicara lagi tentang money management. Anggap itu sudah dikuasai, baru sekarang kita masuk belajar tentang volume price analysis. Jadi memang pesertanya juga tidak banyak, jarang saya lakukan. Kalau saya punya mood baik ya, mood saya bagus, waktu saya ada, misalnya sekarang ya happy ya, senang saham profit semua ya, saya bikin workshopnya. Kalau enggak juga. Dan pesertanya tidak banyak dan tidak mahal juga, murah. Ini lebih mahal lagi tiket yang datang dari Semarang ke sini, yang datang dari Surabaya, yang datang dari Lampung, itu lebih mahal dari biaya workshopnya. Tapi mudah-mudahan bermanfaat lah ilmunya, karena memang saya tidak banyak-banyak bikin workshop, sedikit saya pesertanya. Selamat kepada peserta yang sudah mengikuti volume price analysis, semoga ilmunya bermanfaat Bapak Ibu ya. Oke, ini dia hasil votingnya. Ya, jadi hasil votingnya berdasarkan abjad, ada Beremes, Dewa, Energi, Metsi ya, dari alat robot yang muncul dari minggu lalu, kita ambil 10 dan dari 10 ini suara yang masuk ada 207. Ada 207 vote ya Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya ya kepada semua yang telah memberikan. Dan saham yang dipilih terbanyak adalah BRMS. Nanti akan kita bahas ya Bapak Ibu dengan update BRMS-nya. Sebanyak 45 suara, 22%. Ada Semen Indonesia 20%, sebanyak 44 suara.
Medco Energi, ini harga minyak bergejolak ya. Jadi hari Jumat kemarin saya pikir dengan serangan Irak, dia akan bergerak. Ternyata sudah cukup dia, sudah ada alert sebelumnya dan belum ada alert lagi. Mungkin Senin, mungkin Selasa nanti kita bahas. Metsi 11%, ada 23 suara. Lalu PGO, nah PGO ini saya sudah masuk ya Bapak Ibu, sudah ada tutorialnya. Saya dapatnya di Payback. Sayang waktu the best time for buying saya nggak buat tutorialnya. Kadang-kadang gitu kelewatannya, kadang-kadang tapi untung kita punya banyak screening saham yang bisa menangkap dari berbagai macam kondisi. 11% sebanyak 22 suara, lalu terakhir ada MDKA 9%, 18 suara. Saya malah sudah akumulasinya MDKA ada masuk sedikit, tapi yang besar lagi saya akumulasi adalah Merdeka baterainya ya. Ini karena harga Cooper meningkat hingga harga MDK ikut terkerek. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, 5% yang sudah memilih Dewa, 7% yang sudah memilih Energi Mega Persada. Ini ada yang bilang, Pak, tolong bahas energi. Saya bilang, ya pilihlah. Silakan di vote sebanyak-banyaknya. Mohon maaf ya, saya tidak bisa bahas. Nanti yang kemarin japri saya, padahal saya sudah bilang tidak boleh request analisa saham ya. Tapi ada juga masih yang japri sering. Di japri gitu biasa saya tetap tidak akan meladeni. Silakan pilih, tapi nanti karena ini tidak dibahas ya, dekat-dekatlah dengan Medco, lakukan analisa sendiri mirip dengan Medco lah, sama aja. Lalu terima kasih kepada PTPP. Lalu Raja ini kemarin juga ada ditanya di workshop serta SSC ya. Oke, itu dia. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Semoga analisa ini bisa menjadi second opinion bagi Bapak Ibu yang pilihan sahamnya tidak dibahas, tidak masuk top 5. Silakan lakukan analisa sendiri ya, sama saja ya. Practice make perfect lah intinya. Oke, nah apa beda after market close dengan weekly stock analysis? Jadi kalau di weekly stock analysis itu kita fokus ke wake up structure ya. Jadi sebagian Bapak Ibu yang belum dapat ilmunya bisa menonton tuh tutorialnya, ketik saja help tutorial di Telegram botnya itu ada tentangnya. Bagi yang sudah ikut workshop ini seperti semacam refreshing lah ya. Dan biasanya analisa wake up itu saya menemukan valid banyak di chart weekly ya. Jadi memang pas sekali kita lakukan weekly stock analysis ya. Oke. Nah, cara teorinya begini, Wyckoff itu fokus dia terhadap dua kejadiannya. Pada kejadian akumulasi, dia membuat skematik seperti ini. Dan lalu yang kedua adalah distribusi. Nah, dia fokus ke situ saja. Penjelasannya panjang, tapi kita nanti akan lebih fokus melihat apakah saham-saham yang kita pilih ini analisa Wyckoff-nya saat ini apa gitu ya. Jadi kalau Wyckoff itu dia bercerita ada 5 fase ya, fase A, fase B, fase C, fase D, fase E. Nah, dimulai dengan fase A yaitu stopping ya. Ini intensinya adalah stopping, preliminary support, selling climax, auto reaction, secondary test. Dan di sini adalah upaya untuk men-stopping. Lalu ada cause-nya, hukum ketiga Wyckoff, di mana terjadi akumulasi di fase B, lalu mudah-mudahan kita mendapatkan tesnya, spring untuk dia tes, checking out, lalu kita masuk di fase D, di sini ada backup ya, jadi harus ada backup, last point of support, juga kita akan mendapatkan major sign of strength atau the best time for buying, lalu diberikan second chance to buy. Kalau kita beruntung, setelah itu dia masuk ke fase E atau juga ke marking up. Nah ini. Lalu dia akan bergerak, siklus berikutnya akan bergerak marking up, lalu ada preliminary of supply, supply-nya masuk dulu, tapi itu selalu jebol. Nah, kita akan ketemu namanya buying climax di struktur Wyckoff, auto reaction, dan secondary test. Nah, di sini lalu ada fase B, itu adalah cause-nya untuk marking down. Lalu kita akan menemukan utat. Kalau kita berrezeki, ya bagus. Kalau dia respect terhadap Wyckoff, maka seringkali kita menemukan utat atau uptrust after distribution. Nah, kalau ini udah ketemu, itu sinyal kuat ya, Bapak Ibu. Jadi jika bisa turun, dia setelah itu dia akan turun lagi. Nah, ini adalah the best price to sell. Lalu dia turun, ini fase D. Kita akan menemukan the best time for selling. Kita akan mendapatkan second chance to sell. Lalu dia pindah ke fase E atau disebut dengan marking down. Nah, itulah kira-kira yang kita cari-cari di weekly stock analysis. Ya, kadang-kadang dia struktur Wyckoff ini bisa berjalan di time frame apapun ya.
Tapi dari pengalaman saya yang sudah menggunakan Wyckoff sejak tahun 2010 lah saya sudah menggunakan Wyckoff. Umumnya gampang dibaca dan terbaca dengan baik kalau menggunakan time frame weekly. Jadi kadang-kadang daily ada, tapi biasanya saya melihat struktur begitu terbentuk di weekly, yakin ini naiknya tinggi ya, bisa beggar dan segala macam lah. Kalau Bapak Ibu nanti ada rezeki, ada waktu, bisa ikut workshopnya ya. Nah, kalau kita simplifikasi lagi, jadi Wyckoff itu bercerita, jadi bukan saya ya, ini Wyckoff. Dari tahun Wyckoff itu sekitar tahun 1920 sampai 1930 lah, masa jaya-jayanya. Jadi sekitar sudah 100 tahun yang lalu ya. Jadi bukan saya penemunya nih. Oke, jadi sudah teruji 100 tahun di pasar Amerika, Jepang, Eropa, di komoditas. Nah, saya sudah menguji sejak tahun 2010 lah pengalaman. Oke, kita mulai di sini Bapak Ibu. Jadi Wyckoff itu akan bicara tentang akumulasi, di mana fase akumulasi, di mana di sinilah terjadinya akumulasi saham oleh pihak tertentu. Setelah itu kalau kita beruntung kita akan mendapatkan spring. Nah, ini ciri-ciri khasnya dibahas juga di kelas, ada berapa tuh? 8 ciri-ciri ya, banyak ya. Kita detail sekali kalau di kelas. Dan kita praktekkan juga pakai paperwork. Lalu setelah dia spring maka dia akan break. Selesai sudah fase akumulasi maka akan ada the best time for buying. Ini adalah the best time for buying. Waktu terbaik di membeli adalah ketika adanya sinyal the best time for buying. Nah, kadang-kadang 80% dia memberikan second chance to buy, tapi 20% dia naik langsung ke atas, tidak turun lagi. Ya. Nah, itu dia selesai itu dia akan berjalan seperti disebut dengan markup, fase markup terus dilanjut dengan distribusi. Kalau kita beruntung kita akan mendapatkan namanya uptrust after distribusi, karena distribusi di sini, lalu dia turun akan memberikan the best time for selling. Oke. 80% dia akan naik memberikan second chance to sell, memberikan kesempatan untuk exit. Kadang-kadang dia langsung turun saja ke bawah. Setelah itu markdown. Dah selesai. Siklusnya begini saja, simple ya Bapak Ibu. Cuman kalau sudah ketemu harga saham, chart price, volumenya, baru kita rumit ya. Kalau skematik begini sih gampang. Oke, itulah kira-kira sharing ilmunya ya Bapak Ibu. Nah, ini sedikit sharing tentang validasi dan anomali. Jadi apa yang disebut dengan anomali dalam volume price analysis? Ini adalah validasi ya, dia tidak ada anomali. Bahwa price, discount everything, dan volume validate. Jadi price-nya besar, volumenya besar juga. Spread-nya besar, volumenya juga besar. Jadi price divalidasi oleh volume. Nah, kalau kita lihat menemukan candle di mana spread-nya besar, high to low-nya besar, baik bearish dan bullish. Tapi kalau volumenya sangat kecil, berarti ini ada anomali sesuatu, ya. Nah, begitu juga kalau kita menemukan suatu candle, spread-nya kecil, ya, naiknya tidak tinggi atau turunnya tidak tinggi. Cuman volumenya gede, ini anomali nih. Ini pasti ada sesuatu nih. Nah, ini harus kita analisa detail ya. Pasti ada strong hand atau composite operator atau apa namanya liquidity provider atau strong hand atau bandar, apapun namanya yang memanipulasi price dan kita bisa deteksi dengan volume. Jadi price bisa dibohongi tapi volume tidak. Maka kita tahu ini ada anomali. Tapi kalau kita ketemu begini, ya price-nya tidak naik, ya volumenya kecil, ya memang kecil ya, karena tidak ada aksi jual atau aksi beli. Transaksi kecil harusnya memang volume kecil. Ini disebut dengan hukum ketiga Wyckoff, ada effort, ada result. Baik, ya. Nah, sekarang kita mari pindah ke Telegram bot-nya untuk melakukan. Saya rasa cukuplah refreshing segitu. Nanti Bapak Ibu kalau berminat silakan nonton tutorial tentang volume price atau nanti ikut workshopnya. Baik, Bapak Ibu, saya sudah masuk ke dalam Telegram bot-nya. Bapak Ibu bisa akses Telegram bot ini, linknya ada di deskripsi video. Nanti Bapak Ibu bisa coba-coba ya. Bapak Ibu di situ ada trialnya, practice make perfect. Jadi saya sekarang menggunakan Telegram desktop untuk kepentingan video, jadi tampilannya lebih enak. Bisa juga diakses dari handphone, website juga bisa. Nah, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, bisa ketik help untuk melihat perintah apa saja yang tersedia. Jadi tinggal cari, ini ada perintah. Kalau sudah menemukan namanya volume price, udah benar insya Allah itu ya. Karena kan banyak robot-robot lainnya dan perintahnya kan beda-beda. Di sini Bapak Ibu ketik help aja untuk melihat kalau sudah volume price, mudah-mudahan sudah benar. Lalu kita punya screening saham yang berbagai macam di sini. Bisa untuk cari-cari saham yang cocok untuk Bapak dan Ibu untuk dianalisa lebih lanjut.
Nah, ini yang kalau untuk tutorial ilmunya sudah ada di sini juga sebagian besar. Ya, saya ambil dari workshop juga. Bisa ketik /tutorial ya. Nah, ini yang maksud saya tadi, misalnya Bapak Ibu menerima alert robot. Apa itu alert robot? Bapak Ibu bisa tonton, ini sudah ada tutorialnya. Lalu misalnya chart-chart, volume price, atau foreign flow, speedometer, ini sudah ada tutorialnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk belajar tentang volume price analysis, tapi belum ada rezeki lah ya, waktunya belum ada, lokasi di luar kota, lokasi mungkin ada di Makassar ya, ada di Aceh, ada di Medan. Nah, banyak juga peserta yang datang luar kota untuk ketemu saya langsung untuk transfer ilmu. Bisa tonton di sini nih. Jadi volume proses ada 4 part. Ini semua ini saya ambil ya kira-kira 10% lah. Karena untuk bicara detail itu harus latihan, harus ketemu saya juga material lebih lengkap. Tapi kalau belum ada ya terimalah dulu tutorial yang ada di sini. Silahkan ditonton sampai sini banyak ya ilmu-ilmunya juga. Kalau mau buat trading plan juga ada. Ya banyak lah yang ilmu yang Bapak Ibu bisa pelajari dari sini. Jangan lupa untuk ditonton dan dipelajari. Oke, kita akan mulai weekly stock analysis. Tentu sebelumnya kita akan review dulu terkait dengan end of day-nya, penutupan hari Jumat. Kita cek dengan Speedo Composite untuk penutupan hari Jumat, refreshing. Grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan Speedo Composite. Bagaimana dengan weekly-nya? Karena hari Jumat. Oke ya, ini. Lalu kita lihat volume price-nya, VPA Composite. Untuk sekadar refreshing saja. Nah, kemarin sudah dibahas detail ya Bapak Ibu. Sekarang kita akan lihat lagi sekilas. Memang di sini waktu mulai pertengahan April ini kan waktu itu saya ajak Bapak dan Ibu borong saham. Jadi lagi panik-paniknya Donald Trump, saya borong BBRI, borong semuanya borong saja. Di sini ya saya rata-rata sudah akumulasi di sini. Sekarang sudah naik, tapi lihat ini ada berapa gap. Ini gap ini biasanya akan tutup, cuman masalah kita tidak tahu tutupnya kapan. Lalu di sini ada anomali, spreadnya kecil, yang tadi yang kita belajar tadi, spreadnya kecil-kecil nih, tapi volumenya di atas rata-rata, gitu loh. Ini crawling, indikasi akan jatuh. Sekarang dia sudah, ini top 1, pullback dulu, top 1. Nah, kalau dia tidak berhasil close di area 740 dan dia malah close ke bawah, maka kita menemukan namanya double top ya, double top dia turun dulu. Nah, turun dulu, nanti kita tunggu di sini nih. Yang gap-gap ini jangan sampai nyangkut ya Bapak Ibu, usahakan punya cash untuk kita tangkap. Kalau saya sih sekarang stop loss saya sudah naik. Kalau dia turun ke bawah, saya sih berharap ISG turun sampai bawah nih, sampai 6.000. Kalau 6.000 bagus bagi saya karena cash saya sudah banyak ya Bapak Ibu. Jadi saya siap untuk turun ke bawah, siap mau naik terus juga siap. Tapi harapan saya sih gapnya tutup. Kalau Bapak Ibu juga sepaham dengan saya, bantu doanya supaya ISG-nya jatuh sampai 6.000 ya. Supaya apa? Kita beli di sini. Jadi ada tujuannya juga. Paling enggak turunlah ke 6.800 untuk dapat 6.000 berapa nih? 6.900 supaya kita nutup gap lah paling enggak. Paling enggak ke sini. Yang paling rasional tuh sini lah. Karena nanti kan dia the best time for buying, dia belum turun nih. Nah, dia tutup dulu gap. Nanti kalau dia turun ke sini kita buy. Jangan ikut panik gitu. Kalau udah punya ilmu, kita harusnya tidak panik karena memang kita mengincar gap ini. Oke, itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan mulai melakukan analisa saham-saham terbaik pilihan Bapak dan Ibu untuk minggu ini. Alert pertama adalah BRMS ya. Kita cek alert BRMS. Kita cek dulu alertnya. Itu langkah pertama. Oke, BRMS ini kalau kita lihat freshnya harusnya belinya waktu itu bulan April. Ya, belinya bulan April. Kalau beli sekarang, ya mungkin sudah naik tinggi. Jangan beli sekarang. Kenapa Bapak Ibu bulan April tanggal 11 tanggal 29 ini pas ada alert belum beli? Oh Pak belum akses robotnya, ya udah nggak apa-apa ya. Oke, jadi memang potensinya freshnya adalah tanggal 11 April lalu dia naik sampai di sini ya. Sekarang dia sudah 1, 2, 3, 4, 5 sudah naik. Mungkin saatnya untuk menaikkan stop loss alert itu gunanya. Tapi kita bahas dulu lah. Sempat saya tanya kenapa? Katanya ada penemuan tambang atau apa. Itu mungkin sentimen. Tapi kita lihat lah ya. Kita lihat. Pasti ada sesuatu dari volume price analysisnya. Oke, kita cek kemudian speedonya. Hanya ngecek-ngecek saja.
BRMS. Bagaimana speedo daily-nya? Oh, ekstrim ya, bahaya nih kalau untuk daily. Rentan untuk profit taking, tapi kita lihat dulu apakah dia bermain di weekly. Speedo BRMS. Bagaimana kita tahunya? Ya, tahunya biasanya ya weekly-nya juga ekstrim dan dia nggak turun-turun di beberapa hari. Oke, ternyata daily-nya ekstrim. Greed. Terlalu greedy ya, berarti bermainnya di weekly. Daily-nya juga. Nanti daily-nya kalaupun turun ke grid, dia masuk supply. Selama weekly-nya masih extreme grid, jatuhnya masih lama gitu. Artinya dia bermain di weekly. Contohnya Antam itu ya, bermain di weekly. Jadi begitu. Jadi kalaupun ada ekstrim, lihat dulu weekly-nya. Berarti mainnya jangka panjang nih ya. Kalau punya, hold dulu. Jangan di sell on strength. Nah, kalau sudah begini, daily-nya ekstrim, weekly-nya ekstrim, ya udahlah, let profit run saja. Itu kalau weekly-nya mainnya jangan justru jualan di daily ya, karena memang dia ekstrimnya di weekly. Oke, kita lihat Star BRMS. Rotasi saham ya. Tadi kita lihat kompositnya ditutup merah. Jadi untuk daily rotasi sahamnya ini dia siklusnya terbalik ya. Dia masuk lewat fear, lewat jalan belakang, meningkat momentumnya. Memang ada penguatan lalu dia ke sana. Dia tidak lewat hope. Ini langsung panik naik lalu ke grid. BRMS sekarang berada di zona grid, dia sejalan dengan basicnya. Itu untuk daily. Kita lihat weekly-nya karena kita tahu mungkin bermainnya di weekly. Star BRMS. Nah, di sini kita bisa lihat untuk weekly-nya dia masuk ke bottoming dari zona grid. Ini mudah-mudahan bisa seminggu, 2 minggu, 3 minggu karena dia bermain di weekly, maka mainnya weekly ya Bapak Ibu bisa. Ini masih bisa naik ke atas paling nggak 2 minggu. Kalau udah crossing ke sana, baru kita waspada untuk profit taking atau sell on strength. Jadi acuannya memang di weekly ini Bapak Ibu. Selanjutnya kita lihat monthly-nya. Kita mau lihat struktur besar BRMS dengan chart monthly dengan perintah VPM BRMS. Berarti monthly ya. Oke, kita lihat. Tentu, oh begini. Jadi BRMS itu siklusnya ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari tahun 2003, kita nggak bisa mengabaikan. Dia sempat sesuatu, market down, untuk low. Lalu mentok di harga 50 ya. Ini kalau dulu kan 50 ini adalah risk yang terkecil ya. Jadi ada juga orang yang akumulasi. Nah, di sini mulai ada bergerak siklus kecil. Ini Wyckoff juga siklus kecil ya. Tapi yang siklus di sana tentu mungkin Wyckoff ini sudah BRMS ini sudah terbentuk struktur besarnya. Siklus kecil. Ya, baru bergerak lagi. Ya kan siklusnya yang begitu, marking down, akumulasi. Ya, di sini mulai ada akumulasi mungkin nanti di time frame lebih kecil, di marking up ya. Ini namanya stepping stone untuk struktur lebih besar. Sekarang dari monthly, ini monthly ya Bapak Ibu. Cuman kita belum close, masih tanggal 13. Yang kita lihat adalah ada indikasi double bottom. Oke, ini kalau dia cucuk tidak berhasil close di atas, indikasinya bisa jadi nanti time frame lebih kecil, weekly atau daily dia adalah spring. Tapi mungkin juga di time frame daily ini siklus baru lagi gitu ya. Cuman dari time frame besar kita tahu ada double top di mana volumenya ini belum valid, kita masih menunggu sampai akhir bulan. Kalau mungkin dia akan lebih tinggi ya, tambah setengah bulan lagi tentu ya lebih tinggi. Di sini kita lihat terjadi akumulasi, plateau marking down, ini mungkin akan akumulasi. Kalau dia tidak bisa lebih naik, tapi mungkin akhir bulan naik lah, ini kelihatan membesar ya kan, dia valid. Nah Bapak Ibu, baru kalau mudah-mudahan dia ya nggak tahu juga ya, kalau dia ternyata turun lagi, ini adalah siklus dari ujung ini. Siklus ya. Jadi nggak tahu kan masih setengah, ini masih double top. Tunggu akhir bulan, kita lihat VBP monthly BRMS. Kalau Bapak Ibu punya chart data yang lebih jauh, coba lihat sebelum tahun 2010 bagaimana dia BRMS ini. Oke, kalau kita lihat ini sudah jebol ya, jadi kita tidak bisa lihat yang di sini karena sudah jebol. Harus dicek dulu apakah mereka pernah stock split atau apa ya. Cek di tahun 2010 lah. Ini kan udah kita ada 10 tahun, 12 tahun ya. Datanya 12 tahun. Oke. Lalu kalaupun dia selesai, ternyata dia double top. Ya, ini turun ngejar demand zone-nya jauh nih di bawah ini ya.
100-an. Itu kita lihat weekly-nya, time frame lebih kecil, VPA weekly BRMS. Dulu kan kita tahu ini punya Bakri, sekarang katanya sudah siapa yang punya ini? Oke, ya. Kita lihatnya ini tampaknya memang satu pola, Bapak Ibu, weekly ya. Ini siklus juga, selling climax, authorization secondary test, dia marking down lagi. Ini the best time for buying ya untuk weekly. Dia tidak memberikan second chance to buy. Nah, ini kadang-kadang ada yang bilang, Pak, kalau the best time for buying, kita tunggu aja second chance to buy. Nah, ini buktinya dia tidak memberikan second chance to buy. Volumenya besar. Oke. Weekly ya. Pak, apakah bisa naik? Ah, ini menarik nih. Lihat. Ya, dia kita geser dulu. Oke. Oke, ini ya. Jadi ini semacam stepping stone ya, time frame lebih besar nanti kita lihat, cuman dia butuh jebol di atas. Kalau nggak jebol dia nggak valid. Dia cuman sekedar menjadi double top ya. Double top ini adalah buying climax, ini ada uptrustnya, fase B-nya berada di dalam biasanya, kecil-kecil seperti ini. Oke, ini penentuannya ditentukan oleh minggu ini. Apakah ada berhasil weekly candle close di atas, baru berhasil close di atas, maka dia adalah stepping stone. Ya, stepping stone itu pijakan untuk naik lebih tinggi. Sinyalnya authorized bullish sign, weekly-nya bagus, volumenya besar, spread wide, dan tidak ada anomali ya, valid ya. Jadi sinyalnya valid. Maaf, ini ke atas, ini valid. Cuman kalau di dalam Wyckoff tuh ada itu namanya double top, atau ini adalah buying climax ya. Authorization secondary test. Di sini kalau dia cucuk seperti ini atau satu kali lagi dan dia masuk lagi ke bawah, maka ini kita sebut dengan UTAT. UTAT after distribution. Jadi ini distribusi ternyata terjadi di sini, dia naik ke atas. Kita tinggal tunggu validasi satu lagi lah. Ya, sayangnya dia tidak berhasil close di atas. Kalau berhasil close di atas, maka kita ada indikasi penguatan. Ini kayaknya main di monthly-nya dia double top. Ya, mau nggak mau ya terpaksa tunggu. Apa yang dilakukan? Ya, dilakukan kalau lihat weekly-nya, stop loss-nya dinaikkan. Di sini. Swing low-nya di sini ya. Stop loss dinaikkan, atau kalau mau agresif, swing low di bawah candle weekly. Tapi kan low, high, high, low. Ini kan bisa di bawah swing low itu. Paling kalau saya sih, seperti saya di Antam, apa yang dilakukan di Antam adalah let profit run. Walaupun sebenarnya bisa akan terjadi sell on news ya. Jadi dia naik terus. Nanti kita perlu lihat nih asingnya seperti apa. Itu yang dilakukan adalah menaikkan stop loss saja. Karena kalau dia sell on strength ternyata dia naik lagi gimana? Kita nggak ada yang tahu. Kita lihat VBP BRMS. Kita lihat weekly-nya untuk demand zone. Iya, jadi kalaupun dia mau turun ke bawah, di sini ada yang menahan ini ya. Jadi benar stop loss-nya di bawah ini, kira-kira ini week-nya. Jadi kalau mau aman, nge-swing di weekly ya di sini masih stop loss-nya. Kecuali udah berhasil close di atasnya baru kita naikkan. Kalau lihat ini ya, ini demand zone. Ini sekarang menjadi volume profilnya demand. Kena harga di atas. Jadi pun kalau dia turun, di sini banyak yang dalam posisi profit. Oke, kita lanjut dengan VPA. Sekarang kita lihat daily-nya. VPA BRMS. Mungkin stop loss-nya bisa dinaikkan juga di dalam daily. Kita cari. Oke. Oke. Oh iya. Jadi, ini kalau yang ikut workshop kemarin, ada case begini ya. Ini adalah buying climax. Ini fase A, fase B. Lihat ini semacam spring. Semacam spring ya. Ini semacam spring. Tapi dari reakumulasi ya. Jadi ada case seperti ini ada. Dia naik ke atas. Dan ada berapa case kalau dia menjadi uptrust-nya di sini untuk kemudian turun ke bawah. Sementara ini belum lah. Sementara ini pattern-nya masih berjalan. Ini adalah low. Ini adalah high. Ini high low. Ini high. Apa yang dilakukan? Stop loss naikkan ke sini ya. Jadi yang punya jangan beli dulu. Ini indikasi lihat nih kan terjadi nih ya. Jadi ini agak berbahaya. Volumenya sangat besar tapi terjadi anomali nih ya. Spread-nya kecil tapi volumenya tinggi. Ini disebut dengan anomali. Ya, dia terjadi setelah terjadi buying climax ya. Buying climax adalah sign of weakness. Oke.
Jadi stop loss saja dinaikkan sini, kalau dia turun lagi baru break atas, baru stop loss pindahin ke atas. Itu yang bisa dilakukan ya Bapak Ibu, karena candle terakhir ini kita sebutkan anomali, ya spreadnya mengecil, ya volumenya down tapi termasuk kategori tinggi. Nah, ini ada yang coba buy terus profit taking mulai masuk. Ini profit taking mulai masuk. Kita lihat dengan foreign flow, PIF, BRMS, sepertinya diakumulasi asing juga, persis dengan Antam ya. Ya. Jadi kalau saya pegang Antam, tidak saya jual karena saya lihat asingnya akumulasi kemarin ya. Sekarang kita lihat BRMS. Ya, BRMS ini volumenya akumulasinya asingnya besar, tetapi hari Jumat kemarin asingnya net sell. Ya, jadi memang kita perlu main tenang dulu ya Bapak Ibu. Karena tidak tahu nih kan, walaupun ada anomali, ya kita tunggu saja. Ya, dalam 5 hari ada net buy 853 miliar, dan 20 hari ada 895 miliar. Dalam 60 hari ada 886 miliar, dalam 100 hari ada 782 miliar. Jadi memang sejak awal berapa hari yang lalu, 5 hari yang lalu memang asingnya sempat masuk besar, tapi hari ini hari terakhir asingnya net sell. Oke, ya kita tunggu, mungkin asingnya akan masuk lagi. Kalau mau buy on weakness, manfaatin mau buy on weakness untuk BRMS ini, ya bisa 843, 873, 860 ya Bapak Ibu. Pokoknya jangan hajar kanan, jangan FOMO, tunggu dia pullback aja untuk buy. Jadi kalau 890 kurangi stop lossnya di sinilah, atau di bawah candle ini. Oke, itu yang bisa kita lakukan. Yang bagi yang sudah punya, beli di bawah, stop lossnya di sini. Kalau yang kemarin baru masuk, ya tinggal dicari aja stop lossnya ya Bapak Ibu. Stop loss bisa pakai wave BRMS. Nah, ini trailing stop lossnya tiap malam dinaikkan. Nah, di sini berarti stop lossnya 412 kurang 2 tick, berarti 408 ya. Jadi tiap hari ini naik, kita naikkan terus stop lossnya. Kalau yang pakai nge-swing, stop lossnya di sini. Pakai swing low, tapi kalau pakai trailing, setiap malam naikkan 2 tick di bawah ini. Karena ini hajar kanan juga ya. Bukan, hajar kiri malah ya. Kemarin tuh hajar kiri asingnya, tapi wave-nya masih up ya Bapak Ibu. Wave-nya masih up, masih aman. Oke, itu. Saham kedua adalah SMGR. Kita lihat alert SMGR. SMGR ini harusnya juga belinya bulan 3 malah. Iya, bulan 3 tanggal 25 ya. Belinya, setelah itu setiap bulan dia ada, dan sekarang tidak fresh. Katanya ini SMGR ini termasuk salah satu yang setelah dividen, ex-date-nya nggak turun ya. Ada beberapa saham yang begitu perilakunya sekarang. Kita cek dengan Speedo SMGR untuk daily. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Ya, simple saja interpretasinya. Kita lihat Speedo SMGR. Kita lihat weekly-nya. Sama, berarti dia masih trennya masih up ini, Bapak Ibu, baik daily maupun weekly. Kita cek dengan Star SMGR. Masih bisa naik mudah-mudahan. Oke, dia juga di daily-nya juga bagus untuk rotasi saham relatif terhadap komposit yang melemah. Dia terjadi penguatan di zona grid. Kalau terus menguat, ya dia terus naik ke atas ini. Sekarang lihat weekly-nya. Star SMGR. Untuk rotasi saham. Weekly-nya juga bagus ini, Bapak Ibu. Kenapa? Weekly-nya sudah outperform terhadap composite ya. SMGR, lihat jarak antar bintangnya untuk weekly, dia menguat nih. Ya, jarak bintangnya menguat, terjadi akselerasi dan berada di zona grid, artinya dia outperform terhadap weekly-nya composite. Kita cek VPA monthly SMGR. Apakah dia berada di zona? Oke, nggak apa-apa. Kalau di sini jelas ya Bapak Ibu ya, dia bergerak membentuk new low. Berarti ini adalah marking down. Oke, marking down weekly-nya kita tahu Wyckoff-nya sedang berada di markdown. Jelas ya Bapak Ibu, selalu membentuk new low. Lalu di sini kita mungkin kalau nanti pergerakan membuat trading plan, kita bisa setinggi-tingginya ambil di sini 14.000 ya Bapak Ibu, karena ini ada sell mother candle, atau bisa di sini untuk sell mother candle. Artinya gini, bisa di sini jual 25%, bisa jual ini 25%, bisa jual 25%. Jadi profit takingnya berlapis ke atas ya. Yang jelas dia marking down, kita sedang mencari bottoming.
Oke, lihat volumenya, rata-rata air di sini 2001 2002 ini terjadi suatu volume yang signifikan besar. Oke, rata-rata ke atas. Nah, di tahun 2004 juga ada volume yang signifikan besar. Ternyata dia adalah volume sell. Setelah itu dia turun ke bawah terus. Di sini 2005 ini alhamdulillah ada bottoming ya, 3 bulan terakhir hijau. Dan candlenya naik, volumenya juga naik. Oke. Berarti tidak ada anomali. Lihat accumulation-nya. Naik juga. Oke, berarti ini kita bisa katakan dia terjadi akumulasi. Nah, kalau kita lihat di monthly-nya, 3 bulannya, ini adalah selling climax. Baru dia naik ke atas, auto rally. Nanti kalau turun ke bawah, jangan kaget, kita membutuhkan namanya ST. Oke, jadi kalaupun dia turun, jangan sampai close di bawah 2070 lah. Mudah-mudahan secondary testnya tidak melanjutkan new lower low. Mudah-mudahan. Oke, itu yang bisa dilihat dari weekly. VBP, monthly, SMGR. Oke ya, kesimpulannya masih marking down. Oke. Kita punya berapa level ini Bapak Ibu? Ini adalah supply. Oh, jelas sekali ya. Ini supply zone, supply. Ini supply juga. Ini juga supply. Ini ada supply. Ini ada supply. Jadi target nanti di daily mungkin bisa sampai di sini ya. Terus di weekly kita jual di sini. Ini jual 25% atau 20%, ini jual 20%. Ya target-target ini jual-jual lah yang kita Salamander candle atau supply zone. Oke. Demand-nya nggak kelihatan ya, demand-nya di bawah. Nanti kita pakai time frame lebih kecil. VPA weekly SMGR. Jadi harus turun. Kita sekarang bisa baca di monthly-nya dia polanya seperti itu. Nah, ini untuk weekly. Oke, turun. Ya, jelas ya. Nah, jadi di sini adalah selling climax, auto secondary test. Di weekly-nya sudah terbentuk dan kita sudah dapat bottom di sini. Terbentuk rally, low, high, high, low, high. Jadi di weekly-nya sudah ya. Alhamdulillah yang sudah pegang ini adalah low. Ini adalah high. Ini adalah high, low. Sekarang higher high. Kalau main di weekly, stop loss-nya di sini. Oke. Stop loss-nya di sini karena sudah terbentuk. Di sini juga uptrend-nya. Volume juga beberapa kejadian dasar rata-rata. Jadi bagus ini untuk weekly. Cuman untuk kemarin penutupan hari Jumat, dia tidak ada sinyal. Volumenya di atas rata-rata, spread-nya di atas rata-rata. Oke. Masih bagus. Karena masih dalam on the way. Nanti kita lihat time frame kecil. VBP weekly SMGR. Kita mau lihat supply zone-nya, target. Jadi nanti kalau main di daily, di sini target jual ya nanti. Ini Salamander candle, ya di atasnya bisa di sini jual, di sini jual. Kita cari-cari puncak-puncaknya. Jadi ini low, high, high. Nanti di time frame daily akan kelihatan. Jadi bottoming sudah terjadi di April. Seperti tadi katanya harusnya kita belinya di bulan April. Kita lihat dengan VPA, SMGR. Kita lihat weekly-nya bagaimana wake off-nya. Oke, ini daily wake off-nya ya. Ini adalah marking down. Ciri-ciri adalah membentuk new low. Lalu ini adalah selling climax. Ternyata sudah terjadi ya. Ini selling climax. Sinyalnya apa? Stopping volume. Ini namanya stopping volume. Ini namanya selling climax. Naik ke atas namanya auto rally. Oke, lalu turun ke bawah disebut dengan secondary test. Terjadilah fase A. A sudah selesai. Change karakter ya, ini change karakter. Change karakter. Lalu dia tes sekali lagi, ini ya tricky ya Bapak Ibu. Soalnya kita harus mencari low volumenya. Ya, kalau ini selling climax authorization secondary. Kalau mau di sini secondary test juga nggak apa-apa nih. Di mana secondary test? Yang kita cari adalah ya nggak ketemu ya. Jadi agak mungkin ini adalah kecil-kecil ini adalah fase B-nya nih Bapak Ibu. Tidak ada C ya. Ya ini fase A, dia SOW, ini SOS, test gap. Ini ada semacam kayak spring ya. Tapi fase B-nya nggak ada nih, nggak bisa spring, ini secondary test aja sebenarnya. Coba lihat. Ya.
Ya, definisi mau spring berarti di sini B-nya. Kalau dia nggak spring berarti di sini definisi B-nya. Volumenya soalnya nih volumenya kecil-kecil. Ini curiga fase B di sini tapi kita nggak kelihatan auto reaction. Yang pasti dia sudah bisa jadi selling climate, auto reaction secondary test di sini baru ini fase B ya. Ini kalau ini jadi spring, maka springnya sudah terjadi. Sekarang kita cari fase D-nya. Oke, boleh di sini fase D disebut dengan the best time for buying. Jadi ini marking down, terjadi akumulasi. Fase D, lihat perubahan volume ketika terjadi the best time for buying. Dia koreksi, kalau koreksi volume harus turun. Kalau koreksi volume naik, kita juga kabur. Baru ini disebut dengan second chance to buy. Baru dia naik. Mudah-mudahan low, high, high, low, high, high. Ini sayang nggak berhasil close di atas. Ini sayang sekali. Dan sinyalnya tidak ada sinyal pula. Ya, sayang dia masuk lagi. Kalau tadi dia close di atas, maka pattern kita berjalan sempurna. Low, high, high, low, higher, high, high, low, higher, high. Ini termasuk higher high, tapi dia tidak valid untuk close di atasnya ya. Mudah-mudahan besok dia segera tutup di atas. Apa yang dia lakukan? Kalau Bapak Ibu agresif, kalau Bapak Ibu lihat ini enggak, kalau tadi ini berhasil close, maka stop loss naik di sini. Kalau karena ini belum close, saya masih di sini saja stop lossnya. Jadi ngambil swing, stop lossnya di bawah 2400, di berapa nih? 2000 berapa nih ya? Jadi stop loss nanti mungkin di 2400. Ini kan 2 tick di bawah swing low. Itu ya lumayan VBP SMGR. Oke, ya. Tadi kalau mau main aman kita adalah stop loss kita di bawah demand zone ini. Karena ini ada gap, jadi stop loss di bawah sini. Jadi kalaupun dia turun, ini posisi kita buy on weakness yang masih ketinggalan. Mungkin ada kesempatan 3 untuk buy. Di daily jualnya di mana? Di sini. Mungkin jual 20% di sini ya. Jadi lumayan risiko rasionya Bapak Ibu. Mantap SMGR ya, karena ada demand zone. Jadi kalaupun dia turun, pasang order buy-nya di 2500 ini. Karena stop loss kita di bawah. Oke. Kita lihat dengan foreign flow, PIF, SMGR. Berikut ini chart foreign flow untuk SMGR. Agak aneh juga asingnya ya. Di sini kita lihat asingnya sempat turun distribusi sampai awal Desember 2024. Lalu setelah itu dia akumulasi divergen. Asingnya sahamnya tetap turun, asingnya akumulasi nih sampai pertengahan Maret baru mulai asingnya distribusi lagi. Nah, sahamnya malah naik. Ini aneh nih. Oke, hari kemarin Jumat asingnya net sell 11,8 miliar dan dalam 5 hari ada 25,8 miliar net sell. Dan 20 hari kumulatif 119,6 miliar net sell dan 60 hari ada 168 miliar net sell dan sehari ada 83,4 miliar net sell. Jadi kalau kita lihat sampai sehari asingnya masih net sell, cuman sahamnya mulai naik. Ini divergen ya. Selanjutnya saham PGO. Maaf, Metsi dulu. Alert Metsi. Metsi belinya harusnya Mei kemarin ya. Mei kemarin dia harusnya belinya di sini. Nah, bulan Mei harusnya belinya karena dia fresh. Sekarang udah alert ketiga. Kita cek dengan Speedo Metsi. Kalau sama-sama lagi fresh itu mantap untuk masuk. Oke, selain dia sudah tidak fresh, Metsi juga untuk daily-nya sudah extreme greed, terlalu greedy ya, memancing supply untuk masuk. Speedo Metsi. Weekly-nya juga extreme greed ya, mungkin ada dampak-dampak pengaruh dari serangan Israel ke Iran dan kemudian Iran membalas ya. Kita cek dengan Star Metsi untuk rotasi saham, kita cek saja. Oh, dia berada di zona greed, terjadi akselerasi ya, kemarin terjadi penguatan, volumenya juga pasti kuat ini terhadap relatif composite. Lalu kita lihat weekly-nya, Star Metsi. Bagaimana? Mungkin dia bermain di weekly. Weekly-nya juga menguat, berada di zona greed, artinya ini memang sedang menguat, baik weekly maupun daily. Tapi kita lihat dulu pattern-nya, VPA monthly Metsi. Struktur besar, harusnya lihatnya pakai time frame besar. Oke, pattern-nya berjalan ya. Jadi,
Dia di low, ya ini mulai sinilah bottoming tahun 2016, naik ke atas, ada pandemik, turun lagi, baru naik lagi ke atas bentuk akhir high. Ini namanya adalah buying climax untuk monthly, tentu turun lagi. Nah ini sekarang ke atas lagi dia, kalau bisa break 1700 ke atas ini, maka patternnya sedang berjalan. Saya nggak tahu nih struktur besarnya sudah terbentuk atau belum. Atau memang main siklusnya seperti ini saja. Oke, kalau volume tunggu sampai akhir bulan. Kita lihat dengan VPA weekly MACD. Kita lihat weekly-nya. Oke. Kalau di time frame weekly, oh begini ya. Jadi ini sebenarnya di antara siklus besar ada siklus kecil nih. Marking up, distribusi marking down, akumulasi marking up, daily ya, marking down. Nah, ini ada siklus-siklus kecil. Distribusi. Nah, nanti kalau dia di sini ada supply, distribusi marking down. Nah, kita nggak tahu. Sampai saat ini dia boleh jadi mematahkan tren kalau Bapak Ibu tarik garis ini. Bisa di sana atau bisa di sini trennya. Yang pasti dia break up. Jadi kalau ditarik garis uptrend ya, ini taruhlah dari sini, tarik ke sini, tarik ke sini. Ini break uptrendnya ya. Ya, suka nggak suka dia break uptrend membentuk new low. Jadi patternnya adalah downtrend saat ini. Ini adalah high, ini adalah low, ini low terhadap high, ini adalah lower low, ini low terhadap high, ini adalah lower low. Ya kalau dari sini juga high-nya boleh. Nah, ini sekarang ini lower low, dia harus close di atas ini dulu untuk mematahkan tren. Kalau udah berhasil ke sana, maka trennya patah. Kalau enggak, kalau dia turun lagi ke bawah, maka ini menjadi low terhadap high. Kalau dia turun lagi ke bawah, lower low, trennya memang turun. Oke, itu ya kalau masa tren kira-kira. Sekarang dia lagi dalam perjalanan. Kita analisa volume price-nya. Jadi volumenya sangat besar, price spread-nya wide, close-nya tinggi. Lihat volumenya bagus, semacam meledak volumenya dan dia break up. Sinyalnya adalah effort to rise bullish sign. Volumenya bagus, kita lihat ini juga terjadi akumulasi, tapi di atasnya ada supply ya, kita lihat. Kita dulu. Kalau lihat begini, apa yang dilakukan? Karena dia break, stop loss-nya bisa naikkan ke sini untuk agresif, konservatif bisa. Sudah bisa dinaikkan stop loss-nya ke sini ya, Bapak Ibu, karena dia sudah membentuk new high. Jadi ini ada candle, stop loss-nya naikkan. Jangan lupa naikkan stop loss. Kita lihat VBP-nya, VBP weekly match. Saya mau melihat apakah di atasnya supply-nya cukup signifikan. Nggak kelihatan di daily ya, kayaknya nanti di weekly. Karena yang jelas ini adalah sell mother candle, ini supply-nya, sell mother candle, ini supply. Jadi target kalau ini jebol, jual di sinilah. Itu dulu Bapak Ibu. Karena polanya kan tadi kalau naik ke atas turun lagi gitu. VPA MACD. Soalnya kalau mau menganalisa chart ya, apa yang historical, mungkin sentimennya masalahnya adalah sentimen berbeda. Sekarang ini muncul kan sentimennya adalah perang Iran sama Israel. Jadi kalaupun Israel serang Iran, Iran membalas, ternyata perangnya bukan hanya Iran Israel, ada Amerika di sana gitu ya. Ini kita lihat potensial buying climax Bapak Ibu. Ekstrim. Di sini terjadi June. Artinya ini sempat naik, lalu ada supply masuk, profit taking, lalu ditarik lagi ke atas. Makanya dia terjadi climax dan June ya Bapak Ibu. Oke. Patternnya kalau sudah di sini, nge-swing low, stop loss-nya di sini boleh atau di swing. Kita carilah swing-swing untuk menaikkan stop loss di daily. Jadi di sini boleh, di sini boleh. Selama dia bisa dinaikkan, dinaikkan. Sinyalnya potensial buying climax-nya sudah ekstrim. Rentan untuk koreksi. Tergantunglah. Kalau ternyata perang masih berlanjut, ya mungkin harga minyak akan terdorong oleh sentimen perang. Tinggal let profit run saja. Kalau mau beli, tunggu dia koreksi. Kita lihat VBP MACD. Oke, tidak ada gap ya Bapak Ibu. Jadi kalau lihat candle merah ya swing low-nya di sini ya kalau mau agresif. Ini tidak ada gap. Ini sudah tercapai. Dia naik ke atas, nanti mungkin dia pullback lagi untuk naik ke atas.
Itu saja Bapak Ibu, mensi karena naiknya sudah tinggi dan stop loss saja dinaikkan kalau posisi kayak gitu. Karena belinya kan harusnya di bulan Mei nih. Jadi belinya harusnya di sini waktu itu. Nah, bulan Mei kita belinya. Lalu kita lihat foreign flow, PIF, METSI. Sarannya untuk METSI ini let profit run saja naik ke atas. Berikut ini chart foreign flow untuk METSI. Ini juga divergen ya. Lihat sahamnya dari November tahun 2024 asingnya kalau lihat trennya cenderung turun lah sampai bottomingnya di April. Asingnya akumulasi terus. Gitu. Akumulasi terus sampai April. Ya, habis lebaran dia keluar nih asingnya, sahamnya naik. Gitu. Jadi terjadi divergensi hari kemarin. Hari Jumat asingnya net buy 4,46 miliar dan 5 hari ada tercatat kumulatif 13,4 miliar net sell. Dalam 20 hari 36,1 miliar net sell, dalam 60 hari 32,8 miliar net sell. Tapi dalam 100 hari ada 151,9 net buy. Jadi memang polanya begini, konvergen ya, divergen. Perjalanan harga saham dengan asingnya berbeda. Mungkin kita bisa cek DOM METSI. Mau lihat asingnya dominan nggak? Ya, asingnya tidak terlihat dominan ya. Mungkin yang bermain dia adalah lokalnya. Oke. Saham keempat adalah PGO. Kita cek alert PGO. PGO ini saya masuknya agak telat. Saya masuknya pakai payback ya. Sebentar kita cari. Ya, kalau kita cari historicalnya, saya masuk itu di sini nih. Tanggal 2 Mei. Telat memang, tapi habis itu naik dia. Dapat sahamnya dengan pullback, artinya dia sudah naik tinggi, sudah the best time for buying, baru turun. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, nih jaga atas, jaga bawah, saya dapat jaga atas, jaga bawah juga, pakai pullback ya. Jadi dia the best time for buying, dia pullback, nah dapatlah PGO ya. Jadi masuknya saya waktu di situ. Nah, kita lihat sekarang alertnya, sebelum iya, sebenarnya alertnya itu harusnya belinya itu adalah tanggal 25 April. Saya masuknya 2 Mei, terus ada alert lagi tanggal 15. Jadi sebelum alert yang ini antara beli alert 1 dan alert 2 disitulah posisi buy yang masih mantap ya, Bapak Ibu. Jadi memang kita harus cek kapan freshnya nih alertnya. Sekarang sudah naik tinggi gitu. Kita harus analisa lagi. Kita cek dengan Speedo, PGO. Kita lihat nanti Wyckoff-nya. PGO ini mungkin termasuk yang belum ya, Bapak Ibu. Wyckoff-nya mungkin masih bisa naik lagi. Grid artinya demand-nya lebih besar dari supply. Speedo, PGO. Kita lihat weekly-nya. Oh, ekstrim. Oh, gitu. Jadi ini weekly-nya bermainnya di weekly. Sudah ekstrim. Mungkin kemarin-kemarin sudah ekstrim juga daily-nya. Nah, sekarang PGO-nya untuk penutupan Jumat dia melemah ya, turun koreksi, tapi weekly-nya masih tertinggal di belakang. Star PGO. Kita lihat rotasi saham PGO. PGO ya sempat melemah, dia menguat lagi, relatif terhadap kompositnya melemah. Kita lihat Star PGO, dia sudah berada di zona grid, artinya outperform terhadap komposit. Weekly-nya masih berjalan bagus ya, jadi kita lebih bagus. Kalau daily-nya lihat kusut bolak-balik begini, langsung ambil daily, berarti dia bermain di daily. Speedometer juga bermain di daily. Kalau nanti di weekly, kalau daily-nya ada koreksi, tenang, kita ngacunya ke weekly aja nanti ya. Oke, PGO yang berjalan dengan cantik, harusnya belinya di mana? Harusnya belinya di sini. Kalau pakai ini, kenapa? Di weekly-nya, kalau dia Bapak Ibu beli di sini, itu kita sebut dengan habis panik, terbitlah hope. Oke, nah sekarang dia sudah di sini, apa boleh buat? Dia sudah naik tinggi kan? Lihat VPA monthly PGO ini sepertinya dia belum sempurna ya. Jadi memang mudah-mudahan Wyckoff-nya belum lah. Jadi sejak IPO dia turun, dia naik ya. Dia tidak membentuk new low. Ini stepping stone mudah-mudahan untuk naik di atas. Jadi kalau dia close di atas 1680, let profit run untuk PGO ya. Bulan kemarin sinyalnya kuat. Nah, ini kita tunggulah akhir bulan seperti apa. Ini memang kalau mau dia naik tinggi, volumenya harus besar. Kita lihat dengan VPA weekly PGO. Nah, weekly-nya
Ya, dia turun dulu. Dari IPO dia turun. Membentuk low, high, low. Ini ciri-ciri wake off yang sedang berjalan. Nanti dia strukturnya dia turun dulu setelah IPO. Naik. Nah, kalau mau aman ya profit takingnya sebagian di sini. Soalnya kalau tidak berhasil, turun lagi, maka ini disebut dengan double top. Tapi mudah-mudahan enggak lah. Mudah-mudahan nih PGO masih bisa. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan kita boleh menaikkan stop loss karena ini ada pattern berbeda kan. Price-nya naik, volumenya naik. Jadi kalau untuk naik itu memang volumenya harus besar. Sayang sekali dia tidak berhasil close di 1470 ya. Nanti kita mungkin main di daily kalau mau naikkan stop loss. Karena di weekly-nya nggak kelihatan. VPA, weekly, VBP, weekly, PGO. Jadi nanti all time high biarkan lihat profit run-nya Bapak Ibu. Karena kan waktu di sini dulu kita membuat trading plan target jualnya di sini ya, di atas. Tentu kalau buat trading plan pas di sini, tentu kita harus buat trading plan. Tapi kalau nanti dia jebol, kan jual setengah, lihat profit run saja kalau dia mau untuk all time high. Oke, ini kita punya demand zone. Berarti bisa cari nih zona-zona 1300 apakah ada swing low untuk naikkan stop loss. VPA, PGO. Kita lihat volume price untuk daily. Ya. Oke, ini karena sudah jebol ya ternyata di daily. Jadi kita cari swing low. Kalau yang agresif bisa di swing low ini. Konservatif bisa di sini. Karena ini jebol ke atas, stop loss masih di sini. Di sinilah aman. Karena ini pasti demand zone ini. Oh, ada gap. Oh, astagfirullahaladzim. Tidak lihat ada gap ya. Oke, kalaupun mau pasang di sini, mau mengamankan profit, karena harus naik ya. Kalau mengamankan profit, kalau kena exit, ini buyback-nya di gap. Buyback-nya di zona gap. Jadi memang kalau mau siklus wake off itu berjalan, kan price-nya mulai the best time for buying, second chance to buy. Nah, di sini baru signifikan kenapa volume. Ya, saya masuknya di bulan tanggal 2 April ya, di sini kok nggak salah. Di sini saya dapatnya. Ini the best time for buying, saya dapatnya di sini, naik ke atas. Baru kelihatan signifikan volumenya. Kita lihat dengan foreign flow, PGO. Berikut ini ada chart foreign flow untuk PGO, Pertamina Geothermal. Ini asingnya terbalik Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu mungkin tidak dominan, tapi besar sekali. Asingnya mulai keluar. Kemarin hari Jumat keluarnya 52,73 miliar net sale dan 5 hari ada 105,9 miliar net sale dan 20 hari ada 257 miliar asingnya net sale dan 60 hari tercatat net sale 242,7 miliar dan 100 hari 247 juga masih net sale. Jadi ya kita lihat dari Mei memang asingnya keluar saat mulai banyak transaksi ya. Itu untuk PGO. Kita lanjut terakhir alert MDKA. Merdeka Cooper ya, jadi bisa pantau harga tembaga. Alertnya fresh ya Bapak Ibu, tapi kalau lihat sequence-nya harusnya bulan 4 juga bisa buy. Oh enggak, sebelumnya sudah ada pattern ya. Oke lah ya, kita lihat dulu aja. Kayaknya kalau lihat sini agak fresh nih MDKA. Kita cek dengan Speedo MDKA. Soalnya saya tidak terlalu banyak pegang MDK, yang saya banyak akumulasi mulai di harga 300 itu Merdeka Baterai. Karena wake off-nya belum terbentuk di Merdeka Baterai. Sekarang dia berada di zona grid, demand-nya lebih besar dari supply. Daily-nya kita lihat weekly-nya Speedo MDKA. Juga berada di zona grid, demand-nya tercatat lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan Star MDKA. Dia berada di zona grid, outperform terhadap komposit, tapi tidak signifikannya jarak antar bintangnya. Nah, karena dia meliuk begini, nggak kemana-mana, kita lihat weekly-nya. Star MDK. Lagi pula udah hari Jumat. Nah, bagus dia berarti. Kan tadi dia agak volatil di daily. Sekarang dia, ya mungkin ini harus belinya di bulan April, karena belinya ketika di sini, disebut dengan habis panic terbilang hope. Lalu masuk ke zona hope, sekarang masuk ke zona grid. Nanti kalau dia mulai crossing, boleh profit taking ya, ke siklusnya kan seperti itu.
Ya, kadang-kadang kita harus memantau juga rotasi sahamnya di weekly-nya. Kalau dia cantik begini kan enak tuh ya, sudah bergerak dari panic menuju hope. Kita lihat sekarang VPA monthly MDK. Ini MDK ini wake up-nya sudah terbentuk ya Bapak Ibu. Dia hiperdomik dia. Nah, ini dia sudah terbentuk ya Bapak Ibu. Ini adalah fase akumulasi. Jadi mulai akumulasinya 2018, mulai terjadi perubahan, tapi signifikannya mulai 2019 ini sebelum pandemik, dia naik ke atas, mulai heboh-hebohnya nikel ya. Jadi kalau lihat fase akumulasinya berjalan wake off-nya adalah di sini. Jadi kita harusnya belinya waktu dia harga-harga 500 nih. Naik ke atas, volumenya tidak bohong. Naik wake off ini berarti berjalan wake off-nya. Oke, ini sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Distribusi ya sampai di sini, lalu dia marking down. Membentuk nilo ya. Jadi kalau tidak berhasil close di atas dan turun lagi ke bawah, maka wake off-nya akan berjalan sempurna. Oke, kenapa dia di sini ada rejection? Karena di sebelah sini ada demand zone. Oke. Jadi volume ini menunjukkan memang wake off-nya berjalan baik, validasi. Lihat VBP monthly MDKA, apakah target sudah selesai? Oh, ini dia yang tadi saya sampaikan. Kenapa dia mantul? Karena di sini ada demand zone ya. Jadi kalaupun gagal, ini ada supply sekarang. Kalau dia mau siklus baru, biasanya tertahan. Biasanya dia tidak berhasil untuk membentuk. Dia hanya bisa membentuk siklus kecil. Kenapa? Di sini ada supply, dia naik ke atas. Ini marking up, time frame kecil. Ini distribusi, ini marking up. Kenapa? Di sini ada supply zone. Ini dia. Dia akan turun lagi ke bawah gitu. Ini adalah demand. Jadi kalau ke bawah, yang ini menahan. Oke, untuk itu kita lihat time frame lebih kecil. Untuk menjelaskan apa yang saya sampaikan tadi, untuk time frame lebih kecil, kita lihat MDKA. Jadi siklus wake up-nya sudah selesai. Ya, ini wake up-nya sudah selesai. Ini ini selling climax mungkin sini, auto reaction secondary test. Ini semacam ada spring. Ini the best time for buying. Mudah-mudahan dia turun dulu, memberikan second chance to buy untuk naik ya. Jadi ini adalah fase akumulasinya. Time frame kecil ya, tapi ini ada springnya ya Bapak Ibu. Harusnya kalau spring ini kita belinya di April lah. Jadi kalau ada spring ini jangan ragu-ragu. Kemarin kita bahas ada 8 ciri-ciri spring. VBP weekly MDK. Kita lihat zona supply-nya. Target jual di mana? Apakah sanggup? Ya, sedikit lagi berada menyentuh zona supply. Jadi ini akan ada supply. Ya, di sini ada sell mother candle. Jadi kalau target jual bisa ambil candle ini atau di atasnya, itu namanya sell mother candle ya, yang rejection ini. Jadi kalau ada kena tarik garis, jual di situ. Atau kalau naik ke atas ini yang confluent, jual di sini 4.200. Sekarang kita akan menunggu apakah dia berhasil lewat atau tidak. Selama itu menunggu, stop loss-nya dinaikkan. Tapi kalau memang target jual di sini, pasang aja 2.800 ya. Kalau belinya di 1.400 atau belinya 1.200. Kita lihat VPA MDKA. Time frame lebih kecil lagi. Ini dia. Baru kita bisa baca. Ini adalah selling climax ya. Auto reaction secondary test. Dia tes sekali lagi. Dia tes sekali lagi. Baru di sini ada spring. Kenapa Pak nggak di sini selling climax? Ini kita lihat strukturnya. Benar-benar selling climax. Ini ada change of character. Kelihatannya. Ini semacam spring. Itu biasa itu. Ya. Fear. Nah kalau ini terjadi dia masuk lagi. Ya volume terjadi lumayanlah signifikan, tapi ketika dia break volumenya lebih signifikan di sini, artinya ya sudah membentuk low high low high, sekarang patternnya sudah naik. Jadi setiap dia break dia akan turun dulu, dia break memberikan second chance to buy, dia break memberikan second chance to buy. Oke. Jadi ini adalah marking up, mungkin tertahan karena di sini ada zona supply. Apa yang dilakukan? Karena dia gagal bentuk new high, maka stop loss-nya masih di sini saya rasa. Kalau yang agresif silahkan naikkan di sini. Tapi kalau saya sih karena ini adalah break up, begitu dia break stop loss naikkan di sini, dia gagal break up. Tidak berhasil. Kalau dia berhasil close di atas 2250 maka stop loss dinaikkan ke swing low yang ini. Jadi kalau udah begini tugasnya adalah menaikkan stop loss saja. Jaga atas, jaga bawah kalau masih dapat ya, masih ada sisa. Itu yang ada pertanyaan, Pak, ini kan saya jaga atas, jaga bawah. Kan saya jaga bawah sampai sini. Ini kan cuma dapat Pak segini Pak, cuma dapat segini. Yang ini gimana? Pindahin ke atas, dapat lagi atas, dapat bawah, pindahin lagi, ya gitu aja. Mungkin ada demand zone ya, VBP
MDKA. Jadi ya yang kita lakukan sekarang adalah termasuk yang saya lakukan adalah menaikkan stop loss. Jadi target jual ini ada supply zone di sini. Ya ini targetnya ya. Ya biarkan dia bergerak sampai ke atas. Kalau kena exit 50% atau 25%. Stop loss biar di sini. Yang jadi antisipasi ini adalah supply zone di atas. Ada gap nggak? Nggak ada ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan aman, ini tidak ada gap. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu belinya pada saat bulan April, jadi sudah dalam posisi profit. Pak, kalau belum punya bagaimana? Cari saham lain yang akumulasi wake off-nya masih berjalan menurut saya. Atau tunggu dia koreksi. Kita lanjut terakhir dengan foreign flow. Bagaimana foreign flow-nya? Berikut ini chart foreign flow untuk MDK. Jadi kalau kita lihat memang terjadi divergensi ya. Sejak bulan April, jadi harga sahamnya naik, asingnya malah turun. Kemarin asingnya memang net sell kecil saja 0,4 miliar di bawah 1 miliar. Dalam 5 hari tercatat net sell 52,8 miliar, dalam 20 hari ada 60,6 miliar net sell. Dalam dalam 20 hari dan 60 hari ada 579. Besar juga ini net sell. Dan sehari ada 1,5 triliun. Nah ini yang bertanya Pak, yang ini nih spiky volume ini yang kita pelajari ya. Jadi turunnya nggak dalam dan jumlah volumenya besar sekali. Ini adalah ulah dari fund manager yang buang barang ya, buang barang dia. Biasanya ini karena dia dikeluarkan dari indeks atau apa. Biasanya terjadi di akhir-akhir bulan. Oke Bapak Ibu, saya rasa itu saja untuk analisa weekly saham-saham terbaik pilihan Bapak Ibu untuk minggu ini. Semoga bermanfaat. Kalau kurang lengkap, Bapak Ibu silahkan lakukan analisa berapa rekomendasi tadi karena sahamnya sudah naik, tidak ada cara lain selain menaikkan stop loss dan let profit run. Kalau nggak pakai stop loss, saya tidak ada solusi. Ya itu saja. Kalau Pak, saya apa yang menaikkan stop loss nggak ada, ya udah, nggak ada solusi bagi saya kalau nggak pasang stop loss karena nggak tahu apa yang dilakukan gitu. Jadi lain kali trading lah dengan trading plan yang baik, tahu posisi target, stop loss terpasang dan manajemen yang baik. Yang bertanya tentang workshop, insya Allah besok atau minggu depan saya tanya ruangan kapan ada lagi untuk workshop trading as bisnis. Sabtu depan insya Allah kita bertemu di batch 17 untuk level advance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.